Bismillahirrahmanirrahim. Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Hari ini hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024. Saya akan share analisa di SAUUSD atau di Gold ya, untuk weekly ya. Jadi nanti mulai hari Senin tanggal 5 Agustus sampai hari Jumat tanggal 9 Agustus kita akan bedah secara teknikal dan sedikit untuk fundamental ya. Oke, langsung aja kita mulai dari time frame monthly dulu ya. Kemarin itu di hari Kamis ya, hari Kamis itu kan tanggal 1, berarti close-nya di hari Rabu. Itu close untuk bulan Juli itu ditutup dengan candle bullish, yang mana high-nya ini ngambil liquidity atau ngambil high di bulan sebelumnya ya. Oh, ini bulan sebelumnya itu kan doji. Dan sekarang candlenya candle bullish. Artinya ini ada penerusan tren kenaikannya ya untuk monthly. Kemudian kita ke weekly. Di weekly untuk minggu kemarin juga bullish. Setelah 2 minggu sebelumnya shooting star, kemudian ini long lead doji bearish, kemudian minggu kemarin di close di high-nya itu di 2477.66, low-nya di 2369. Untuk weekly-nya seperti itu. Nanti apakah weekly ini akan koreksi dulu? Kita coba lihat. Minimal di 50% ya, di 24 23. Nanti kalau seandainya dia turun, atau di Fibo 24 kos di OTE nya itu di 2392 ya, 2392 poin sekian lah, 2393 2392. Kita coba cek di time frame yang lebih kecil nanti. Kemudian kita pindah ke time frame daily. Di time frame daily hari Selasa Rabu ini bullish Marubozu, kemudian hari Kamis ya ini candlenya candle doji, kemudian di hari Jumat kemarin juga doji ya close-nya, tapi close lebih gede daripada hari Kamis ya. Ini kan artinya seller dan buyer momentumnya masih sama-sama seimbang. Oh ya, jangan lupa kalau teman-teman suka silahkan subscribe, like, komen, dan share. Kemudian nyalakan loncengnya biar mendapatkan update terbaru di video dari kami. Kemudian kalau yang ingin join di VIP Signal, silakan nanti klik link di deskripsi ya, mumpung masih awal bulan. Kemudian untuk mentorship saya juga masih open untuk private one-on-one kursus ya, untuk pemula terutama, biar bisa menganalisa market ini secara mandiri. Jadi nanti programnya untuk jadi trader yang mandiri, tidak hanya mengandalkan signal saja. Silakan nanti juga join di link di deskripsi. Kemudian yang ingin join di channel Telegram gratis kami, ada linknya juga di deskripsi ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian di time frame daily ini secara market structure ini dia masih bullish ya teman-teman. Ini masih bullish, dia masih bikin break of structure di sini. Kemudian di FX Open ini belum ngambil inducementnya itu di harga 2349. Inducementnya untuk memvalidkan high ini. Bang, apakah ini harus diambil ya? Ya nggak harus gitu. Kalau memang marketnya dia akan mengambil high-nya di sini, misalkan dia ngambil bikin all time high baru lagi, high-nya ke sini, dia akan lihat pullback yang terdekat. Jadi nanti misalkan sementara inducement pindah sini, nanti kalau seandainya ada pullback lagi, inducementnya akan pindah di pullback yang terdekat, misalkan di sini. Ini juga pullback ini, walaupun ini outside bar, tapi ini belum ada inducement sama sekali, belum ada pullback untuk di daily. Kemudian di 4 jam kita lihat. Oh ya, congrats ya kemarin yang ikut analisa kami di video hari Jumat. Nanti linknya saya taruh di deskripsi di atas. Linknya saya akan taruh di pojok kanan atas ya. Kemarin saya
melihat bahwasanya ada fake false, istilahnya fake out ya. Saya jelasin ya. Di kemarin itu NFP secara news ya. Oke, di news kemarin di hari Jumat itu datanya kan previousnya 179.000, kemudian forecastnya 176, lalu actualnya 114.000. Ini kan actual greater than forecast is good for currency. Jadi seharusnya secara USD ini menguat secara USD ini kan bad news. Kemudian SHQ-nya naik. Ternyata dia hanya sapu liquidity aja naiknya, itu naik 200 pips, kemudian dia hantam ke bawah tuh sampai 650 pips ya. Jadi ini yang saya bilang kemarin manipulasi bandar. Dia akan naik lalu banting ke bawah. Karena kan secara psikologis saya bilang market maker ini akan melihat banyak orang yang akan melakukan pembelian emas, tapi posisinya kan sudah overbought ya, udah terlalu di atas, sudah terlalu mahal. Makanya setelah dia naikkan sebentar lalu dia banting ke bawah gitu. Coba kita lihat di chart. Kita sekarang udah di chart. Kemarin itu posisinya sebelum NFP itu kan ada di sini nih. Di jam berapa? Di sekitar ini di jam 19. Jadi dia naik sedikit sampai ini ya, enggak sedikit juga sih, 200 pip ya kan, 200 pip, lalu dibanting ke bawah itu nih 650 pips ya. Jadi kalau di total kalau misalkan ikut entrian buy dulu baru sell itu ya dapat 800 pips. Tapi memang kalau NFP itu kemarin saya nge-buy stopnya itu ke triggernya itu keseret 100 pip. Jadi saya close manual cuman dapat berapa ya, sekitar 50 pip kalau nggak salah. Lalu saya langsung pasang sell. Nah di H4 sama dengan di daily, dia masih bullish. Justru di H4 ini sudah jelas di sini sudah ambil inducement gitu. Inducement artinya high di atas ini valid. High di atas valid, low di bawah juga valid otomatis. Ini kalau kita tarik dari low sampai high ini di H4 itu sebenarnya sudah masuk di golden ratio di Fibo 618 ya. Sudah masuk. Tapi di bawah ini sebenarnya masih ada order block ya, demand order block ya. Di sini di bawah itu masih ada di 2339. Oke. Coba kita lihat di H1. Di H1 ini kita hapus. Struktur terakhir kalau kita urutin di H1 di sini kan menjadi bos di berisnya, lalu di sini ini juga di sini kan bos bawah nih, ini ada bos. Kemudian ini dibikin cok, break lagi, kemudian dia sudah ambil inducement. Ini kan low-nya berapa? 2380,828. Nah, 79. Artinya di sini ini inducementnya di H1, lalu ini menjadi break off structure di H1. Lanjut, semalam itu sudah ambil inducement liquidity ya di sini. Ini inducement liquidity. Inducement liquidity artinya high yang mengambil low ini menjadi valid. Jadi range-nya di H1 itu antara ini dan ini gitu, cukup lebar. Ini buat trading range juga bagus ini. Oke, kita bagi ya. Berarti kalau ada trading range kita bisa tarik. Jadi ini areanya area premium, dan di sini area diskon untuk ngebuy itu di area sini. Nah, skenario-nya dia kan sudah ambil inducement, ya kan? Sudah ambil liquidity di sini, dia makanya akan naik nih. Nah, ini liquidity ini.
liquidity. Coba kita ukur menggunakan Fibonacci retracement. Dia sudah ngambil ini sih, sudah ngambil area equilibrium. Dia sudah masuk di ini kok, juga udah masuk nih di Fibo 618 berapa? Low-nya 2410, 79, 7410. Oh ya persis dia ngambil. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, ini kan kencang banget ya. Ada berita fundamental perang dan segala macam. Lalu kemarin itu pasti banyak yang nge-buy di sini itu berharap langsung ke 2500 pasti. Kemudian dibanding ke bawah dia kena SL. Ya justru kemarin itu saya melihatnya karena ini ada compression liquidity. Ini kompresi, ini kompresi. Ini kompresi juga, ya kan? Ini kompresi. Kalau di chart pattern itu kan namanya rising wedge ya. Kemarin saya bilang. Jadi ini liquidity-nya diambil, sudah diambil ke bawah. Ini juga sudah ambil bahan bakar. Makanya ini yang dapat kemarin di harga 2410-an ini ya di hold aja ngebaynya. Karena ini H1 daily, H1 dan H4 ini semua masih bullish. Ini baru nanti bisa sapu ke sini. Jadi kalau saya lihat, jadi memang agak sedikit kita harus hati-hati ya. Kalau kita melihatnya ini sebagai dominan break, ini kan sebenarnya juga setup Fibo Musang, ya kan? Ini memenuhi syarat gitu loh. Fibo Musang memenuhi syarat, dia akan retrace ke area, misalkan ini breaknya, di break trendline-nya dia akan area sini misalkan 24 atau di 2454 ya. Kalau misalkan nge-buy ya dalam jangka pendek, atau misalkan dia hold swing ya bisa sampai atas, dia akan nge-break di area sini. Nah, cuman key-nya di season POI-nya itu di sini. Kalau dia ternyata melanjutkan, harusnya kan kalau koreksi kan with ABC. Jadi ABC correction. Saya pakai ini ABC. Nah, mungkin di sini kita harapkan ada retracement lalu turun. Jadi coba kita cek lagi di news ya. Oke, kita udah di news. Untuk minggu depan itu sepi ya, nggak ada, cuma 2 high impactnya. Di hari Senin itu jam 9 malam ISM Service PMI itu previousnya 48,8, lalu prokesnya 51,4 ya. Artinya ini seandainya actualnya ini lebih besar atau sama dengan forecast ya, maka ini good for currency. Artinya selaras kalau seandainya dia naik, kemudian SAU-nya akan mengalami penurunan. Ini secara market structure ya, kalau kita ngikutin, bukan fundamental perang ya. Kemarin kan kita dengar ada perang di sudah ada sirine di area Lebanon, Israel itu. Kemudian Hizbullah juga udah menyatakan perang terbuka di semua perbatasan Israel, Hizbullahnya. Lalu pemicunya yang terakhir yang cukup membuat kita agak shock gitu kan, pimpinan Hamas di rudal sama Israel di Iran, padahal Iran sendiri itu negara berdaulat. Kok bisa-bisanya kecolongan gitu loh. Apakah Iran itu ada sesuatu? Ya, kalau selama dia tidak ada gerakan apapun, kita wajib curiga Iran ini juga main-main gitu. Harusnya negara dia diobok-obok, walaupun yang dibunuh itu bukan warga negara Iran, tapi kan jurisdiksinya ada di Iran. Harusnya tidak boleh seperti itu. Kalau sebelumnya si Ismail Haniyeh ini kan ada di Qatar. Di Qatar itu aman nggak? Jadi negaranya netral, nggak ada apa-apa. Begitu dia pindah menghadiri pelantikan presiden yang dibunuh, kan ada pergantian presiden yang baru di Iran itu. Nah, apakah itu sebuah plot twist? Ya, ya sebenarnya kemarin itu saya berharap beneran di rudal tuh. Artinya kita pengennya langsung ke 2500 itu. Biar sekalian di Israel tuh mau hancur-hancur sekalian. Tuman gitu. Sebelum-sebelumnya kan saya berharap gak ada perang, biar turun dulu harganya. Bukan masalah harga turun ya, di sana kasihan banyak kejadian. Ya mau sampai kapan? Tapi ternyata semakin kesini semakin kesana gitu. Ya kalau saya sih ya saya terusin kalau saya.
Oke, jadi di hari Senin itu ISM Service PMI, kemudian hari Selasa Rabunya nggak ada high impact, kita cuman di high impact aja ya. Kemudian di hari Kamisnya ada unemployment claim. Nah, ini previousnya 249.000, forecastnya 245.000. Ini actual less than forecast is good for currency. Ini juga good currency juga loh ya. Untuk hari ada 2 high impact di minggu depan itu good untuk USD. Oke, kita ke chart. Nah, sekarang kita udah di chart, kita coba lihat di XY nya seperti apa. Di XY nya wah dalam sekali ya. Kemarin itu berarti change of character dibalas cok ya. Sini ini kan cok di break, turun banget dalam, sangat dalam. Ya, ini jam udah mulai penurunan tuh, di begitu NFP langsung jeblos. Begitu NFP langsung turun ya dia untuk. Nah, bearish ya. Cuman di sini saya melihat ada satu area yang bisa menjadikan titik pantul. Nah, ini kan untuk dolar begini 1 2 3 4 5. Apakah nah ini demand order block di bawah ini apakah mampu menahan penurunannya? Harusnya ada pantulan. Apakah sampai sini baru turun lagi? Bisa. Jadi kalau kita selaraskan, si XAU ini akan naik kemudian turun. Kalau di XY kan ya ini coba kita lihat di XAU USD. Level manakah yang akan dia tuju? Di area retracement itu kalau nge-sell itu areanya di sini 618 atau paling jauh di 2454. Kalau ini kan area retrace break rising wedge ya. Ini akan turun, mungkin akan menuju ke sini nih. Nah, ini kan masih area range untuk target profit sell ya. Nah, dia semalam kan turun nggak sampai sana. Jadi ini turun, naik, baru akan turun. Seharusnya market structure-nya begitu, baru dia akan rally bullish-nya lagi. Akan rally bullish, bikin all time high baru lagi gitu. Itu sih gambaran saya untuk beberapa waktu ke depan. Tapi untuk minggu depan sepertinya areanya nggak sampai sini, masih areanya akan begini dulu. Jadi naik kemudian turun gitu. Hari Senin ya kita lihat apakah akan sell. Kita coba konfirmasi apakah ada rejection di area sini. Di sini wajib kita pantau di area order block di H1. Ini juga ada order block cukup lebar di 2478 sampai 2454. Apakah di situ ada konfirmasi green inside down bearish? Ini sudah bearish engulfing. Apakah ada lanjutan bearish engulfing lagi? Atau kita cari reversal lah di low time frame. Kalau misalkan sudah ada susunan, ada change of character di low time frame di M5 atau M15, kita akan cari sell kembali. Kalau ini kemarin buy-nya saya sudah close juga. Jadi sell-nya saya dapat, buy-nya saya juga dapat. Udah capek saya close aja gitu. Oke, mungkin itu aja ya untuk gambaran saya minggu depan. Tidak ada news yang cukup banyak, cuman 2. Tapi ya kita bisa tandain beberapa area-area tertentu yang akan kita lihat. Apakah di sini akan ada reaksi? Kemudian di sini juga ada reaksi. Range-nya sudah ada trading range di H1. Apakah dia akan langsung ngebreak tanpa membuat retracement baru? Bisa, enggak, tapi kita sudah tahu bahwasanya kalau kita nge-sell itu berarti kita counter trend gitu. Kita counter trend mengharapkan retracement. Bidikannya mana ya? Ini masih ada area order block di H1 yang belum diambil gitu. Masih ada orderan buyer gitu. Apakah akan sampai sana? Ya kita lihat ya. Semoga apa yang kita analisa ini menjadi kenyataan dan teman-teman yang melihat analisa video ini mendapatkan manfaat atau membuat profit yang banyak. Kemudian tak lupa silahkan tolong di subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media teman-teman. Lalu nyalakan loncengnya biar mendapatkan update terbaru video dari kami.
Dan sekali lagi saya ingatkan untuk VIP signal itu provide signal daily intraday, ada link di deskripsi. Kemudian untuk mentorship dari kita kursus, di situ saya bantu untuk menganalisa biar menjadi trader mandiri, biar bisa menjadi analisa yang mandiri ya, analis yang mandiri. Kemudian juga ada linknya di deskripsi, termasuk channel gratis ya, channel Telegram gratis saya juga saya taruh di situ. Jadi teman-teman bisa diskusi, banyak trader di situ yang bisa mewadahi, di situ saling ngobrol, saling diskusi, saling memberikan gambaran. Monggo silahkan. Oke, mungkin itu aja dulu ya. Jangan lupa kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Dan akhir kata, see you in the next video and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.